berat biasanya jenengan kalau tipis kok sering kecil atau malah sama sekali sudah 5 hari, 4 hari sudah makan pepaya, sudah minum vita dan lain-lain itu kok nggak bisa, berarti cukupnya sudah sampai. Nah, penyebabnya itu biasanya pertama konsumsi yang salah. Jadi kalau misalnya jenengan sering membungkuk, sering dulunya membungkuk ini, saya biasanya menyarankan kalau misalnya dulu itu harus descender ya, jadi ada yang lompat belakangnya. Kalau sering membungkuk itu biasanya nanti lama-lama bebannya ke tulang belakang yang bagian bawah, nanti dia lama-lama bentuknya menjadi bengkok. Yang kedua itu gerakan berat, jadi seperti sering ngangkat-ngangkat, baik itu misalnya cucian dan lain-lain. Kemudian pernah jatuh, apalagi yang jatuh ke dulu itu. Jadi kalau misalnya kita sering tanya, ibu dulu sering pernah jatuh dari motor atau malah cuma simpel aja sederhana seperti mau duduk di kursi, masa terus jatuh, itu juga bisa jadi faktor resiko, terutama kalau ibu sudah menopause. Ketumbuhan itu juga bisa karena bebannya jadi berat, sering bawa tas di punggung yang berat itu juga bisa, sama setelah menopause. Nah, ini sekilas aja. Jadi saraf itu sebenarnya ada macam-macam ya. Satu pas kehamilan juga bisa karena kan ada beban bayi. Kemudian HRV itu yang sampai itu yang jalanannya ada yang robek. Stenosis spinal itu kalau sudah sampai sekali celakanya. Kemudian yang karpal itu saya masukin tambahan karena sebenarnya saraf kecil itu nggak hanya dibuyuk, dimanapun saraf bawah itu sebenarnya bisa terjadi tidak sampai. Kemudian apa sih yang biasanya kita lakukan kalau misalnya ibu berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit? Biasanya ini kita buatnya realistis aja ya, karena kan kita sekarang di era BPJS, mungkin ibu-ibu semuanya harus minta rujukan dulu ke puskesmas, serta-merta langsung kalau ke BPJS langsung ke dokter. Biasanya di puskesmas itu diperiksa dan manajemennya kalau puskesmasnya ada fisioterapi atau inframerah bisa dilakukan, tapi lebih banyak itu dengan obat sel-terapi. Jadi sebenarnya tujuannya obat itu ada macam-macam, biasanya nanti dapatnya ada 3 atau 4. Isinya tuh biasanya ada hanya perdana saja, anti peranjangan, jadi semua saraf yang disuntik itu pasti ada meranjang sarafnya, sama untuk relaksasi otot karena biasanya dia jepitnya tuh di bawah celah-celah sendi ada otot PPWS itu direlaksasi supaya nanti secara tidak dibuka lagi. Nah itu biasanya obat yang diberikan, jadi mungkin kok anti nyerinya ada 4 atau ada 5 itu belum tentu semuanya adalah anti nyeri. Cuman obat-obatan yang 3 macam ini nanti kalau misalnya diminum dengan jangka panjang, mungkin ibu pernah habis keseringan minum obat ini kok aku kambuh ya. Wah itu harus, kalau aku makannya ini aku belum makan, dokternya bilang kalau ini harus diminum bersama makanan, tapi karena sudah kepala nyeri terus obatnya diminum akhirnya makan kambuh. Nah efek samping obat-obat ini adalah kalau misalnya kita pakai dalam jangka panjang lama-lama nanti efek kambuhnya bisa berkurang, akhirnya kalau lama-lama jadi kenangan tapi tadinya belum berat. Nah sebab karena itu biasanya kita harusnya dilalui dengan fisioterapi. Fisioterapi itu mungkin kalau yang sudah pernah fisioterapi itu ada dipanas-panasin, kemudian nanti dikasih yang setrum-setrum itu, sama sebenarnya itu hanya untuk mengurangi nyerinya saja, tapi sebenarnya intinya adalah penguatan otot itu yang penting sebenarnya di fisioterapi. Jadi kalau misalnya itu dikasih PR di rumah harus latihan, sebenarnya yang utama adalah penguatan otot. Nah sebenarnya kenapa sih kok ototnya itu harus dikuatkan? Karena kalau misalnya sendinya atau cara sendinya sudah lemah, biasanya yang nopang supaya nggak tambah kejepit itu adalah ototnya ini. Nah itu makanya harus bisa nopang supaya nanti celahnya bisa ditahan dengan ototnya kalau misalnya sudah lemah. Nah kemudian ada
dia baik juga untuk nyari boyok dan lain-lain, itu sangat bisa disamakan lebih ke akupunktur sama daging ya, karena kalau hitam dia sebenarnya lebih untuk mempelancar aliran darah, jadi boleh juga dilakukan. Biasanya itu untuk pengurangan nyeri juga sama mengurangi peradangan. Nah, mungkin pernah dengar juga ya tentang suntik ya, ada nyeri sendi sama nyeri boyok. Mungkin rasanya pernah ada yang nawarin suntik. Nah, suntik itu sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi kalau ini saya kasih fotonya yang suntik untuk sama kejepit sama operasinya. Jadi sebenarnya intinya tempatnya sama. Biasanya nanti ada yang suntikannya langsung anti radang di sini, ada yang suntikannya seperti cairan sendi. Dengan kemajuan pendidikan kita sekarang ini dan di Solo juga sudah ada, itu ada pakai sekretom dengan stem cell yang bisa tuh mungkin di Solo di Rumah Sakit Mati itu yang lebih mahal, jadi dikasih jaringan yang baru supaya ada interaksi, jadi macam-macam jadi kalau yang sering digunakan dan yang masih dilakukan BPJS itu adalah anti nyeri sama anti radang. Cuman memang harus hati-hati karena anti nyeri sama anti radang ini jika dipakai terlalu berlebihan nanti hubungan bisa kecanduan suntik. Jadi beberapa dokter mungkin nggak bisa, aku jangan terlalu sering suntik karena kalau terlalu sering biasanya akan menimbulkan kecanduan karena dia bisa mengurangi nyeri sementara, tapi jangka panjangnya nanti dia akan membuat otot-ototnya lebih kecil. Nah, operasi itu biasanya kalau yang lain sudah gagal semua. Tetapi kalau misalnya usia sudah 60 ke atas, kemudian ada faktor risiko lain, misalnya ada jantung, asma, stroke, atau yang lain-lain, itu biasanya sangat kita hindari karena resikonya lebih besar daripada manfaatnya. Dan operasi ini sangat tergantung dengan operator. Kalau misalnya beliaunya sudah pengalaman, biasanya itu nanti efek sampingnya sedikit, tapi kalau belum biasanya akan operasinya akan lama sehingga nanti efek samping operasinya ada juga. Terus tapi sekarang dulu tidak usah khawatir karena juga seiring dengan perkembangan zaman, kalau dulu operasi kita mikirnya itu dibalik buka itu pakai pisau gitu, kan sekarang sudah ada. Ini kita cuma dibikin kecil aja sayangannya, kemudian dimasukin ke dalam, jadi kecil sekali bekas sayangan bisa. Tapi sebenarnya sebagian besar pasien kita itu sebenarnya operasi. Kok bisa? Itu ada caranya. Biasanya yang saya minta untuk pasien-pasien lakukan adalah pertama adalah memperbaiki postur tubuh. Biasanya kita kalau misalnya mengangkat barang, di sini tuh kita ada barang, kita ngambil pasti seperti ini. Nah, padahal itu nanti menambah beban di tulang belakang. Jadi sebenarnya yang disarankan adalah dengan catatan lututnya masih sehat ya Bu ya. Ini misalnya lututnya jadi jongkok, ini harus tetap berdiri tegak, lututnya jenengan nanti yang ke bawah seperti itu. Jadi ngambilnya gini. Bahkan kalau misalnya lututnya saya sakit terus gimana? Kan ada bapak, nanti minta tolong bapak aja. Bapaknya jika tiap sore beban yang boleh diangkat itu sebenarnya berapa sih Dok? Sebenarnya kalau teorinya sih kalau bisa tidak di atas 5 kilo ya. Jadi mungkin gampangnya jangan masih boleh ngangkat LPG 3 kilo, tapi kalau LPG 12 sudah tidak boleh. Tapi yang ngomong cucu juga kalau cucunya sudah di atas 5 kilo ya jangan gendong-gendong, kita gemes ya, tapi terus nanti lama-lama jadi sakit juga. Nah itu terus
untuk berat tubuh kita kalau berenang itu yang mengangkat adalah air. Jadi yang paling besarnya sebenarnya pengalaman pribadi sih rekan kerja saya yang adalah SPKJ, beliau udah sampai berat sekali sampai kita operasi waktu itu, cuma beliau dua kali seminggu itu selalu berenang, diusahakan agar dia biasanya berenang dan tidak jadi operasi. Itu bisa. Jadi dengan hal ini sebenarnya itu bisa mengurangi risiko operasi, sama nggak boleh gerakan yang tiba-tiba, jadi tiba-tiba balik atau rem mendadak itu bisa menyebabkan. Kemudian pola makan seperti biasa, kurangi yang gula, lemak, garam, alkohol, kafein yang berlebihan. Harus jadi kalau udah usia di atas 60 itu sebaiknya kalau ada yang minum kopi sudah dikurangi. Nah ini adalah vitamin dokter. Jadi nanti kalau misalnya masih nyeri kemudian dia sampai menjalar, kalau sudah muncul kesemutan mati rasa, jadi nyeri itu ada dua, nyeri saraf sama nyeri sendi atau kalau saraf kejepit. Kalau sendi itu dia lebih ke situ kepul atau kayak kesarit atau kemeng. Tapi kalau nyerinya sudah sampai kena saraf, biasanya itu sudah sampai kayak kesekrul, kesemutan, kayak ditusuk-tusuk, sama kayak apa sih, kayak pisau itu kayak nyeri tajam yang menjalar itu. Saya juga pernah ada pasien saat itu pengalaman beliau jatuh dari kursi, jadi mau duduk di kursi itu kemudian nggak sengaja kedorong ke belakang, jatuh duduk. Pada saat itu kok nyeri sekali, kemudian saat itu langsung dibawa ke tukang pijat 2 minggu, 1 mingguan setelahnya itu terus sudah tidak bisa jalan. Kalau kita foto tulang belakangnya, awalnya dia ternyata memang stabil, tapi karena ada mungkin terlalu kencang pijatnya sehingga ada yang kejepit dan tulang belakangnya itu jadi kayak istilahnya bentuknya kotak, kemudian jadi pipih itu jadi juga habis jatuh. Mungkin tidak disarankan ke pijat dulu sebelum jenengan foto, karena beberapa itu malah kalau terlalu kencang yang kadarnya stabil malah jadi tidak stabil. Nah itu untuk yang boyo. Satu lagi yang sering kasus yang lain itu adalah laporan di lutut ya Bu ya. Jadi ini ada 2 gambar lutut. Satu itu lutut yang masih muda, yang masih istilahnya belum dipakai. Yang satunya yang sudah ada penuaan dan pengapuran, mungkin pernah dengar pengapuran ya. Jadi di lutut itu biasanya ada pelindungnya, kita bilangnya sih ada kapsulnya, ada kartilagol, tulang rawannya yang mengurangi gesekan. Tapi kalau misalnya sudah harus dipakai, dipercepat juga kalau pernah jatuh atau kecelakaan atau operasi, itu biasanya jaringan pelindungnya itu sudah hilang. Nah itu yang menyebabkan setiap kali jalan gerak berlutut itu gesekan, akhirnya terus jadi nyeri dulu biasanya. Kalau yang ini sih lebih ke nyeri sendi ya, jadi jarang ada garis di lutut. Nah tapi pengapuran itu juga sama sebenarnya, sama kayak tulang belakang, saraf kejepit tidak hanya di tulang belakang. Pengapuran itu bisa di mana-mana. Semua sendi yang di tubuh itu bisa terjadi pengapuran, termasuk tulang belakang. Cuma memang yang paling sering kita lihat yang lutut ya. Nah itu gejalanya kalau ada pengapuran biasanya ada nyeri, kaku. Kalau misalnya jenengan bengkak itu biasanya lututnya jadi kelihatan merah, bengkak kiri kanan itu kelihatannya beda. Kemudian ada bunyi kerak-kerak itu biasanya kita bisa lututnya digerakkan terus ada rasa kerak-kerak itu. Kemudian kalau mau berdiri kayak mau jatuh, kayak lututnya kalau nempuk itu kayak bunyi klek gitu. Sama kunci, jadi sudah kayak gini ketekuk tapi mau diluruskan lagi tidak bisa, itu berarti sudah berat. Nah kalau sudah seperti itu biasanya memang harus tindak lanjut ya ke dokter saraf atau ke ortoped. Sebenarnya intinya sama saja, sama yang saraf kejepit itu penyebabnya dari gerakan, kemudian menopause, pernah jatuh itu mempercepat juga, aktivitas berlebihan. Jadi untuk atlet ya mungkin ya atlet itu sangat riskan sekali. Sama kalau perempuan itu biasanya lebih tinggi dari bapak-bapak kalau resikonya karena hormonal kita. Nah sama jadi terapinya sebenarnya
fisioterapi untuk menguatkan otot-otot yang di sekitar lutut, baik yang di betis maupun yang di paha. Kemudian latihannya biasanya yang kita sarankan itu adalah sepeda statis, sepeda dengan mengayuh di tempat atau berjalan tapi di dalam air. Jadi di kolam renang itu berjalan. Kenapa kok di dalam air berjalan biasa aja? Kenapa? Soalnya kalau air lagi-lagi dia membantu untuk supaya bebannya nggak begitu berat. Terus kalau di rumah itu nggak punya sepeda statis, biasanya yang online saya terus sempat cari sih di online itu ada yang lebih murah. Jadi dia hanya kakinya aja. Dimana dia cukup duduk di kursi terus naik kakinya. Itu nanti biasanya 15 sampai 30 menit, kalau sempat bisa 2 kali sehari. Kemudian intinya obat-obatannya juga sama, cuman khusus untuk lutut ini kita ada seperti cairan sendi khusus itu yang bisa disuntikan juga, sama yang kita sebut namanya proloterapi. Jadi proloterapi itu adalah pengapurannya itu nanti kita cuci, kayak dikasih cairan untuk mencuci, membersihkan itu di awal memang dia akan pedih, tapi memang dia fungsinya adalah untuk membius yang sendi-sendi yang kayak tajam-tajam gitu. Kemudian sama dengan goyok juga harus mengurangi berat badan dan lain-lain. Bapak Ibu mungkin nanti bisa juga dibantu dengan memakai dekat atau penyangga lutut supaya nanti ada yang menyamakan disabilitas. Tapi dari diskusi dari teman-teman rekan medis biasanya tidak boleh terganggu juga karena pemakaian penyangga lutut yang lama itu nanti juga akan bikin otot-ototnya lebih lemah karena kan kebiasaan disangga. Jadi memang hanya pada saat nyerinya lagi berat sekali, tapi kalau berhari-hari nanti enggak terlalu sulit. Nah ini sekarang ya seperti saya infokan, sekarang sudah macam-macam ya Bu. Jadi nyeri lutut itu sekarang nggak cuma hanya dari operasi, sudah fisioterapi atau operasi, ada beberapa yang kita lakukan, yang radiofrekuensi itu yang pakai alat khusus untuk nyerinya. Yang kedua itu terapi stem cell atau sel punca, itu dimasukkan untuk memperbaiki atau membentuk jaringan tulang rawan yang baru, itu dimasukkan langsung ke dalam lututnya. Sama dengan sekretom, jadi sekretom itu kita masukkan kayak makanannya sel-sel baru supaya nanti tulang rawannya bisa terbentuk dan baru. Nah ini baru ada akhir-akhir ini juga sih, cuma sayangnya terapi ini hanya ada di rumah sakit besar. Kalau besar kita dari Muardi atau Sarjito sampai saat ini memang masih belum masuk ke untuk mencegahnya tetap sama, menjaga berat badan, olahraga yang teratur. Untuk yang lutut ini ya olahraganya tidak boleh campur aerobik juga ya. Jadi zumba, high rep, lompat-lompat kita hindari dulu. Sebaiknya nanti lebih ke sepeda atau jalan kaki. Sepeda pun kita harapannya adalah bukan jalan yang menanjak sekali ya, yang terlalu membebani lutut. Kemudian Indonesia diperhatikan postur tubuh, diet dan mungkin ada satu lagi yang mau saya tambahkan untuk yang lutut ini, untuk ibu-ibu yang di rumah itu mungkin prosesnya harus pakai yang jongkok ya, karena di rumah tidak punya yang duduk, tidak perlu